Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada kesempatan kali ini kami akan coba jelaskan terkait dengan tata cara penginputan output dana desa sampai dengan tahap 2. Pada menu data entry, pilih kegiatan yang bersumber dari dana desa. Misal ini outputnya. Nah, jadi kalau misalnya kami buat simulasi, misalkan pagu jalan usaha tani tadi, pagu kegiatan jalan tadi, pagunya 170.477.400. Tahap 1 realisasikan sebesar 167.742.400, tahap 2 2.700.000, dan tahap 3 0. Karena dana kegiatan itu habis di tahap 1 dan tahap 2 saja, tahap 3-nya. Bagaimana cara penginputannya? Maka di tahap 1 diinput 167.242.400. Lalu sampai dengan tahap 2 2.700.000 ditambah 167, maka 170.477.400. Inilah yang diinput di seskudes. Lalu kalau misalkan kita input di tahap 3 bagaimana? Maka 0 ditambah dengan sampai dengan tahap 2 berapa? Maka 170.477. Ya. 0 ditambah 170. Maka hasilnya 0. Yang perlu diperhatikan kawan-kawan, tulisan sampai dengan. Berarti kalau tulisan sampai dengan, tahap tersebut ditambah dengan tahap sebelumnya, berarti sampai dengan. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau kembali lagi ke seskudes, maka penginputannya tadi 170, dan kebetulan nih ada muncul nilai paket, nilai SPP. Inilah berarti nilainya. 477.400. Ini 200 meter 10 25 30. Begitu ya. 167 170. Ini juga kita input juga lah sekalian. 170 170. Oke. 170 477.400 170 477.400. Ya kira-kira kawan-kawan ya. Bagaimana kalau misalnya kegiatan non fisik sama, yang membedakan antara kegiatan fisik dan non fisik? Kalau kegiatan fisik pembangunan ini wajib diisi. Kalau non fisik itu tidak diisi. Yang jumlah tenaga kerja ini tidak diisi. Kegiatan-kegiatan posyandu misalkan ya, yang operasional posyandu. Kita lihat, misal ini contoh kegiatan posyandu. Nah, misalkan ini pagunya 34.513.000, tahap 1 realisasikan 9.200.000, tahap 2 13 juta, dan sampai dengan tahap 3 ternyata untuk kegiatan posyandu operasionalnya 4.800.000. Bagaimana penginputan di seskudes? Tahap 1 diinput 9.200.000 sampai dengan tahap 2 berarti 13 juta ditambah 9.200.000 22 juta. Lalu sampai dengan tahap 3, misalkan nanti diinput berarti 11 juta ditambah dengan tahap-tahap sebelumnya. 11 juta tambah 22 juta. Muncullah 34 dengan ketentuan kalau misalnya dananya habis ya. Maksudnya itu kan kawan, perhatikan sampai dengan. Jadi jangan diinput 9.200.000 di sini, lalu 13 juta di sini. Salah. Itu salah. Ya. Itu cara penginputannya. Lalu yang ini pastikan tidak perlu diinput. Kembali ke seskudes, lalu kita ubah. Berarti 22.633. Ini 8. Begitu kawan-kawan tata cara penginputan. Lalu misalkan bagaimana jika ada target yang 0 paket ataupun 0 meter ataupun 0 unit, itu tidak boleh. Kawan-kawan harus perbaiki ini, target harus berisi angka. Ya, target harus berisi angka. Lalu di mana perbaikinya? Di menu penganggaran pas kita input paket kegiatan di sini. Jadi tadi kegiatan 148 ya.
di kegiatan bidang 1 sebidang 4 kegiatan 8. Nah, ini target output 0. Ini harus diubah ya. Nah, ketika kita klik ubah, muncul ID paket dan sumber dana tidak bisa diubah, sudah ada rincian draft. Itu maksudnya yang tidak bisa diubah itu yang ini. Dan sumber dana ini yang tidak bisa diubah. Yang lain bisa diubah, nilai bisa diubah, pola kegiatan bisa diubah, target bisa diubah, satuan bisa diubah. Ini bisa diubah, sifat kegiatan dan lokasi itu bisa diubah. Misal kita target output, kita klik 1, simpan. Oh, ini total yang pakai 14.500 pago kegiatan. No, ini tidak bisa disimpan. Nah, ini berarti sebelumnya coba kita copy di paket kegiatan ini. Nah, ini pagonya masih 0, berarti kita coba perbaiki dulu. Tambahkan 14.500. Kembali lagi ke paket, ubah. Muncul lagi kan? Dibiarkan saja, abaikan. Kita klik output 1, simpan. Sudah muncul ya. Target, intinya target harus diisi, jangan 0. Kita kembali lagi ke menu output. Nah, kita klik ubah. Kan muncul tadi ya target ya. Klik 1. Nah, pasti ini tidak boleh 0 kawan-kawan ya. Oke, klik tutup. Selanjutnya, bagaimana mengecek laporan untuk memastikan output kita sudah klop ya. Ini coba klik laporan tadi, ekspor data OSPAN, lalu kita buka pertanggung jawaban. Ini kita dibuat dua seperti ini, bermudah. Kita buka dulu. Oke, sampai dengan 2. Kita klik review. Halaman belakang terakhir. Lihat di kolom ini realisasi sampai dengan tahap 2. 437.791. Ingat ya, 437.791. Kalau kita catat. Tiga 437.791. Kita close. Kita buka laporan realisasi. Bisa di sini atau di sini. Biasanya saya melihat yang di sini, ya. Kita klik DDS, centang. Sumber dana desa, halaman paling belakang. Lihat di jumlah belanja. 437.791. Ini yang tadi output harus klop dengan ini, kawan-kawan ya. Ini harus klop sama dengan ini. Oke. Jadi kalau misalnya mau kita lihat, kita klik proses. Kalau di klik proses itu akan menimbulkan atau menampilkan file Excel. Nah, ini file Excelnya, ya. Jadi tadi untuk mengetahui realisasi penyerapan sudah keluar atau belum. Lalu kalau misalnya untuk mengetahui capaian output sudah 75% atau belum, kita klik saja di sini di persentase 2 di blok, akan muncul rata-rata ya, akan muncul rata-rata 81,22. Berarti ini sudah bisa untuk penyaluran dana desa tahap ketiga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.